Sejarah bukanlah sebuah garis lurus yang berjalan tanpa gesekan, melainkan arena pertarungan senyap di mana kepentingan struktural, modal, dan instrumen kekuasaan saling berkelindan membentuk arah peradaban sebuah bangsa. Di balik setiap figur yang berdiri di puncak piramida kekuasaan negara, selalu ada jejaring kompromi kelas dan kalkulasi politik jangka panjang yang luput dari pandangan mata telanjang. Dan bersama Das Kapital di episode kali ini, kita akan membongkar anatomi kekuasaan tersebut, melacak jejak material dan historisnya, serta menembus lapisan permukaan narasi resmi untuk memahami logika di balik salah satu figur paling berpengaruh dalam landscape politik Indonesia pada hari ini. Sejarah tidak pernah lahir dari ruang hampa, dan kekuasaan tidak pernah muncul sekedar karena kebetulan historis. Ia selalu ditenun oleh benang-benang struktural yang ditarik jauh ke belakang, melampaui batas-batas panggung elektoral yang tampak di permukaan. Di balik setiap kalkulasi politik hari ini terdapat pondasi mentalitas dan orientasi strategis yang terbentuk bukan dari insting jalanan yang pragmatis, melainkan dari silsilah intelektual dan modal kultural kelas atas yang mengakar kuat sejak masa formatif. Untuk membaca trajektori politik seorang Prabowo Subianto secara jernih, kita tidak bisa berhenti pada hiruk-pikuk kampanye atau polarisasi dukungan media sosial pada hari ini. Sebagaimana dikonseptualisasikan oleh sosiolog terkemuka Pierre Bourdieu melalui teori habitus dan kultural kapital, setiap aktor sosial, terutama mereka yang berada di lingkaran puncak struktur sosial, mewarisi seperangkat disposisi mental, orientasi kelas, dan cara pandang struktural terhadap negara yang dibentuk oleh ekosistem terdekatnya. Ia ditempa di dalam rahim keluarga intelektual ekonomi elit, di mana diskursus tentang kekuasaan, kedaulatan, dan arah bangsa menjadi menu kesehariannya. Lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951, trajektori hidupnya diletakkan di bawah bayang-bayang intelektual sang ayah, Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang begawan ekonomi nasional, begawan liberal demokrat pada masanya, sekaligus arsitek kebijakan yang blueprint pemikirannya mendominasi landscape ekonomi Indonesia dari era Orde Lama hingga Orde Baru. Dari Sumitro tertanam apa yang disebut sebagai varian nasionalisme ekonomi klasik, sebuah keyakinan bahwa negara tidak boleh tinggal diam membiarkan pasar liar berjalan sendirian, melainkan harus hadir secara aktif sebagai motor penggerak, pelindung, dan pengatur utama dalam mengamankan surplus serta kekayaan nasional dari cengkraman modal global. Namun, warisan semacam ini tidak pernah netral. Ia membawa beban psikologis dan politis yang masif. Sebagai cucu dari Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, sang pendiri Bank Negara Indonesia yang meletakkan batu pertama sistem perbankan nasional di ambang kemerdekaan, identitas keluarga ini secara genealogis selalu dilekatkan pada cita-cita besar membangun fondasi kapitalisme negara atau state capitalism yang mandiri dan berdaulat secara finansial. Disinilah titik temu antara silsilah keluarga dan watak zamannya terbentuk. Kombinasi antara garis keturunan intelektual ekonomi dan disiplin institusi militer yang kelak ia masuki menciptakan watak politik yang khas, yaitu sebuah sintesis yang kaku, terstruktur, dan memandang negara sebagai entitas yang harus dikendalikan dengan kepatuhan menyeluruh. Fondasi mentalitas inilah yang pada akhirnya menjadi blueprint psikologis dan ideologisnya. Ia menentukan bagaimana seorang Prabowo Subianto membaca peta konflik domestik, bagaimana ia menempatkan posisinya di tengah konstelasi oligarki, dan bagaimana ia merumuskan ambisi kekuasaan jangka panjangnya yang tidak pernah setengah-setengah dalam setiap fase sejarah yang ia lalui. Sejarah militer modern tidak pernah berjalan di atas ruang hampa etika yang steril. Ia adalah produk dari doktrin, disiplin besi, dan pertarungan faksi yang kerap kali beroperasi di balik tirai kerahasiaan negara. Ketika seorang perwira muda masuk ke dalam lingkaran inti institusi pertahanan, ia tidak sekedar dilatih untuk memegang senjata, melainkan diinternalisasi untuk memandang negara sebagai benteng terakhir yang harus diselamatkan dari ancaman disintegrasi. Bahkan jika itu berarti harus membentur batas-batas normatif kekuasaan sipil.
Untuk membedah fase ini, kita dapat merujuk pada kerangka teoritis milik Samuel Huntington mengenai hubungan sipil, militer, dan konsep pretorianism. Dalam tradisi ini, militer tidak diposisikan sebagai alat yang pasif di bawah kendali penuh birokrasi sipil, melainkan sebagai aktor politik otonom yang merasa memiliki hak historis untuk melakukan intervensi ketika stabilitas nasional berada di ambang jurang kehancuran. Disinilah trajektori militer Prabowo Subianto menemukan bentuk paling radikalnya. Lulus dari Akademi Militer Nasional di Magelang pada tahun 1974, ia langsung ditempa ke dalam satuan elit infanteri dan cikal bakal Kopassus yang bernama Kopasanda. Penugasannya di berbagai daerah konflik terutama di Timur Timur membentuk watak komando yang mengandalkan kecepatan, kerahasiaan, dan ketegasan struktural tanpa kompromi. Namun eskalasi karir militer yang melesat tajam itu harus berbenturan dengan dinding sejarah yang paling runtuh pada penghujung dekade kedua kekuasaan Orde Baru. Menjelang detik-detik kejatuhan rezim Soeharto pada Mei 98, di mana Prabowo pada saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad setelah sebelumnya memimpin Kopassus, panggung politik nasional berubah menjadi kancah perebutan pengaruh yang brutal. Di titik inilah teori transisi politik dari Guillermo O'Donnell dan Philippe Schmitter menemukan relevansinya. Keruntuhan rezim otoritarian tidak pernah terjadi secara mulus, melainkan melalui friksi internal yang dahsyat di ring satu kekuasaan, di mana faksi-faksi militer saling berebut kendali atas arah transisi negara. Bulan Mei 98 menjadi titik balik paling dramatis, sebuah fall from grace yang mengubah total arah hidup dan trajektori politik sang jenderal. Di tengah badai reformasi, tekanan transisi kekuasaan, dan investigasi Dewan Kehormatan Perwira atau DKP yang berujung pada pemberhentiannya dari dinas aktif militer, Prabowo dihadapkan pada kenyataan pahit. Struktur kekuasaan tempat ia berpijak runtuh seketika. Ia bukan sedang berlibur atau menjalani penugasan sukarela, namun ia tersingkir. Di bawah hantaman kecapan publik yang bertubi-tubi dari segala penjuru dan hancurnya kepercayaan dari keluarga cendana, Prabowo terpaksa menyingkir ke luar negeri, mengasingkan diri ke Yordania dan Eropa. Disinilah babak paling sunyi dimulai. Pengasingan itu bukan sekedar jeda geografis, melainkan sebuah masa metamorfosis di mana kalkulasi ulang dimatangkan di tengah rasa terisolasi. Dari dalam puing-puing kejatuhan itulah, insting bertahan hidup ditempa dengan dingin, mempersiapkan fondasi kepulangan bertahun-tahun kemudian untuk membangun ulang pengaruh lewat instrumen yang sama sekali berbeda, arena elektoral demokrasi yang dulunya ia pandang dengan penuh kecurigaan. Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Anggotanya ada 7 orang anggotanya, 7 orang. Letjen bintang-bintang 3, karena yang diperiksa adalah bintang 3. Termasuk di dalamnya adalah Letjen almarhum Arif Umar, Letjen Yusuf Karta, Letjen Jamhari Caniago, Letjen Fahru Rozi, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Agung Gumelar. Itulah anggota DKP. Tugasnya adalah memeriksa kasus ini, menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat. Berjalanlah DKP. Bekerjalah DKP sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto. Periksa, jadi DKP dengan hasil temuan seperti ini merekomendasikan kepada Panglima TNI. Rekomendasinya apa? Dengan kesalahan yang terbukti ini, direkomendasikan agar supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer. Tanda tangan semua, bagi OHS tanda tangan, Agung Gumelar tanda tangan, Susilo Bambang Yudhoyono tanda tangan. Saya bicara apa yang ada di hati saya. Saya muak dengan ulah-ulah elit yang jahat di Jakarta itu. Muak. Selalu bohong, bohong kepada rakyat. Difitnah-fitnah saya diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam.
dihujat, dihina-hina, saya juga dia. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan, saya akan lawan. Sejarah politik tidak pernah berjalan lurus di atas jalur idealisme moral. Ia bergerak di atas roda kepentingan, kalkulasi kekuasaan, dan kompromi struktural yang kerap kali memaksa seorang aktor menelan ludahnya sendiri demi kelangsungan jangka panjang. Ketika sebuah kekuatan politik kalah dalam kontestasi elektoral berulang-ulang kali, pilihan yang tersisa di hadapannya bukan lagi tentang mempertahankan kemurnian doktrin, melainkan bagaimana bertahan hidup di tengah sirkuit oligarki yang mengontrol akses terhadap sumber daya negara. Untuk membedah fase ini, kita dapat meminjam kerangka rational choice theory yang dikembangkan oleh Anthony Downs, serta konsep elite settlement dari sosiolog John Hinckley dan Michael Burton. Dalam kalkulasi rasional Downsian, tindakan politik seorang pemimpin partai tidak didorong oleh doktrin yang kaku semata, melainkan oleh rasionalitas instrumen. Bagaimana mencapai titik keseimbangan antara mempertahankan basis pemilih dan merebut bagian dari kue kekuasaan. Ketika Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerindra pada Februari 2008 dan maju sebagai kontestan dalam pemilu-pemilu berikutnya, mulai dari posisi cawapres pada tahun 2009 hingga 2 kali pertarungan sengit sebagai penantang utama pada 2014 dan 2019, panggung politik Indonesia terbelah dalam polarisasi ideologis yang sangat tajam di tingkat akar rumput. Namun, di balik sengitnya retorika oposisi yang mengusung narasi kedaulatan negara dan kritik terhadap penetrasi asing, realitas material politik elektoral menuntut harga yang sangat mahal. Disinilah teori konsensus elit Hinckley dan Burton bekerja dengan telak. Stabilitas sebuah rezim kapitalis yang sedang berkembang tidak sanggup menanggung keterbelahan permanen di level puncak oligarki. Ketika tensi elektoral 2019 mereda, kalkulasi bergeser dari konfrontasi total menuju elite settlement, sebuah konsensus tingkat tinggi di mana faksi-faksi yang sebelumnya saling berhadapan memutuskan untuk melebur ke dalam satu meja perundingan. Keputusan Prabowo untuk menerima pinangan bergabung ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2019 bukan sekedar manuver rekonsiliasi politik biasa, melainkan sebuah langkah pragmatis kelas berat. Bagi para pengikut setianya di akar rumput, langkah itu sempat dibaca sebagai bentuk pengkhianatan atas garis oposisi perjuangan. Namun dari kacamata teori struktur kekuasaan, itu adalah strategi bertahan hidup yang brilian. Alih-alih terus-menerus terlempar di luar lingkaran kebijakan, ia memilih masuk ke dalam jantung mesin negara, merawat basis logistik politik, dan mempersiapkan landasan pacu yang paling aman untuk pertarungan puncak di masa depan. Di titik inilah batas antara oposisi dan koalisi melebur menjadi satu. Kekuasaan pada akhirnya selalu menemukan jalannya sendiri melampaui batas-batas sentimen moral publik. Kini, roda sejarah telah berhenti tepat di titik yang selama puluhan tahun menjadi epicentrum ambisi dan kalkulasi politik sang jenderal. Dengan dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 pada 20 Oktober 2024, narasi perjalanan panjang yang berliku dari ruang kelas intelektual, barak militer, hingga ke puncak polarisasi elektoral telah mencapai klimaks formalnya. Namun dalam kacamata ekonomi politik, pelantikan ini bukanlah titik akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari ujian sesungguhnya sejauh mana seorang pemimpin mampu mendefinisikan otonomi negara di tengah arus modal global dan struktur oligarki yang mengakar. Untuk memahami posisi krusial ini, kita harus merujuk pada konsep relative autonomy of the state dari Nikos Poulantzas. Menurut Poulantzas, sebuah negara tidak pernah benar-benar netral. Ia adalah arena di mana kepentingan kelas-kelas dominan beradu. Presiden dalam kerangka ini adalah manajer utama yang harus menyeimbangkan tekanan dari kepentingan korporasi besar, tuntutan kelas menengah, hingga gejolak ekspektasi massa di tingkat bawah. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah sosok yang selama ini membangun reputasi dengan narasi kemandirian dan ketegasan militer ini mampu menempatkan negara sebagai entitas yang memiliki otoritas otonom di atas tekanan para pemodal dan patron politik yang selama ini menyokongnya? Realitas kekuasaan saat ini jauh lebih kompleks daripada narasi-narasi kampanye yang kita dengar di masa lalu. Prabowo kini memikul beban sejarah yang sangat berat, tantangan resesi global, ketergantungan hutang luar negeri, hingga tuntutan reformasi kelembagaan yang terus mendesaknya dari dalam.
Sebagai pemimpin yang memegang tongkat komando di tengah landscape geopolitik yang semakin volatil seperti hari ini, ruang gerak seorang presiden sangatlah terbatas oleh jejaring kontrak investasi, kewajiban fiskal, dan tuntutan stabilitas yang disyaratkan oleh pasar internasional. Disinilah letak ironi dari kekuasaan itu sendiri. Seringkali, cita-cita awal untuk mendobrak sistem justru tereduksi menjadi upaya pemeliharaan status quo demi menghindari guncangan ekonomi yang lebih fatal. Kita sedang menyaksikan sebuah babak di mana doktrin nasionalisme ekonomi yang ia warisi dari sang ayah harus diuji di atas meja birokrasi yang birokratis dan pragmatis. Apakah ia akan menjadi sosok yang berhasil melakukan transformasi struktural atau justru hanya akan menjadi manajer bagi kepentingan-kepentingan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri? Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bahwa kursi kepresidenan bukanlah sekedar simbol kemenangan, melainkan sebuah laboratorium bagi setiap janji yang pernah diucapkan. Rakyat tidak lagi akan menilik masa lalunya sebagai militer ataupun oposisi, melainkan menagih hasil dari kebijakan yang nyata. Dengan segala beban sejarah, kompromi masa lalu, dan ambisi yang telah tuntas, panggung telah disiapkan bagi Prabowo Subianto untuk menjawab satu pertanyaan paling fundamental. Apakah kekuasaan yang ia raih ini digunakan untuk memperkuat fondasi kedaulatan bangsa atau sekedar menjadi skrup baru dalam mesin besar sistem yang telah lama berdiri? Dan di episode kali ini kita telah membedah anatomi di balik sosok yang kini memegang kendali atas arah masa depan bangsa. Sebuah pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap figur kekuasaan selalu ada struktur yang lebih besar yang menunggu untuk terus dikritisi.